Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam, pembahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam, dan ilmu khilaf, pembahasan ilmu fiqih yang halus-halus, dan ilmu tib atau ilmu kedokteran atau perubatan, dan ilmu dawawin wal ash'ar, ilmu atau ilmu yang berkenaan dengan dayuan syair Arab, dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang, dan ilmu arud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu nahu dan tasrif, ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, selain daripada sia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Jadi ini kajian hari ini tentang nasihat yang ketujuh, iaitu kita harus mendahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Berarti fardu ain yang merupakan fardu itu artinya kewajiban, ain artinya individu. Kewajiban terhadap individu itu harus didahulukan dibandingkan kewajiban yang bersifat universal ataupun umum. Kewajiban terhadap individu dengan kewajiban yang universal kepada seluruh orang. Universal maksudnya fardu kifayah yang dibebankan kepada suatu kelompok, bukan individu. Itu harus didahulukan yang fardu ain dibandingkan fardu kifayah, fardu yang dibebankan terhadap suatu kelompok. Berarti pesan Imam Ghazali, kita harus memfokuskan diri pertama sekali untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang bersifat individu. Seandainya kita tidak mengkaji ilmu fardu ain, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan berakibat dosa. Karena fardu ain ataupun fardu terhadap jiwa kita, fardu terhadap individu kita belum cukup. Maka dilarang untuk mencari ilmu yang lain. Di sini dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Fardu ain, ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu ilmu-ilmu yang mengkaji tentang ilmu kalam sebatasnya, iaitu ilmu tentang i'tiqad. Berarti ilmu fardu ain ini tidak lepas daripada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah itu merupakan ilmu kalam, ilmu tauhid yang merupakan fardu ain terhadap individu. Per individu itu wajib mengetahui tentang keberadaan ilmu tauhid tersebut. Berarti menyanyian kalau masjid, apapun yang kita kerjakan akan berakibat dosa. Karena fardu ain, fardu terhadap individu kita belum memadai. Yang kedua, mengerjakan solat sehari semalam 5 waktu. Mengerjakan solat juga bukan dengan semau kita, karena solat itu juga ada yang namanya ilmu, yang dinamakan dengan ilmu fiqh, mengkaji tentang solat dan fardu-fardu solat, syarat-syarat sah salat, tata cara berwudu. Semuanya itu merupakan fardu ain yang setiap orang harus mengetahui tata cara bagaimana solat yang benar. Jika itu belum diketahui, maka dahulukan yang itu terlebih dahulu dibandingkan
pengetahuan-pengetahuan yang lain yang diperlukan oleh suatu kelompok, yang difardukan terhadap suatu kelompok. Lagi contoh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu satu orang saja sudah ada dalam suatu daerah, itu sudah cukup. Hanya perlu ramai dah. Tapi ini semua wajib mengetahui tentang ilmu fardu ain. Berarti Bandung ke Bandung Murung wajib mengetahui apakah dia doktor, apakah dia presiden. Berarti presiden juga ada atasannya, iaitu Allah. Memang hana ali watihnya jid untuk hana mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan orang hana, karena semua makhluk merupakan ciptaan Allah. Apapun profesinya, dia harus mengikuti yang pertama sekali mendahulukan ilmu fardu ain. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam? Maksud hanya menghabiskan waktu belajar ilmu kalam, tidak dapat belajar ilmu yang lain yang merupakan fardu ain. Cuma memikirkan zat Allah yang hana geyu fikir. Pembahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam, memperdalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini hanya keimananlah yang dapat menjawabnya. Berarti dengan mengimani adanya Allah, mengimani terhadap sifat-sifat 20 yang ada pada Allah, yang hanya mengimani dan menyertai lebih dalam, itu tidak akan membawa hasil. Maka pegah hadis kalam Allah tidak ada huruf dan tidak ada suara. Amnya tak fikir habis hotel 50 ton handa rumpuk katanya. Kalam Allah berbeda dengan kalam semua makhluk. Berarti menyena sama, berarti menentang salah satu bukan sifat yang ada pada Allah, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Seandainya kita bilang suara Allah itu seperti suara makhluk, misalnya suara kuda, suara manusia, suara keledai dan lain sebagainya, itu berarti Allah sama dengan makhluk. Dan itu merupakan mustahil bagi Allah sama dengan makhluk. Jadi pengertian daripada kalam Allah iaitu suatu kalam ataupun kalam pada Allah, iaitu sesuatu yang tiada huruf dan tiada suara. Berarti terkumpulkan seluruh bahasa yang ada dalam dunia ini, tidak satu pun yang menyamai dengan bahasanya Allah, karena tiada huruf dan tiada suara. Nah, bahasa yang hana huruf. Nah, bahasa yang tiada huruf. Kadang bahasa tidom tu. Nah, suara. Man suara aja hana dengar matanya. Sabi gerodro. Dalam artian, kalau kita mengkaji, memperdalam ilmu tauhid, salah satu contohnya yang tadi iaitu kalam. Kalam Allah itu tiada huruf dan tiada suara. Berarti mengkaji itu saja menghabiskan waktu berpuluh-puluhan tahun, bahkan beratusan tahun, kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi imanlah yang mempercayai yang demikian itu. Maka fardu ain terhadap kita mengkaji tentang sifat-sifat Allah, iaitu sifat 20 dan lawannya. Misalnya wujud, lawannya Adam. Allah itu ada, berarti mustahil pada Allah itu tidak ada. Itu merupakan fardu ain yang wajib diketahui setiap individu. Berarti menyan golom jid, payah murno dahulukan yang itu terlebih dahulu. Jangan mengkaji ilmu-ilmu yang lain terlebih dahulu sebelum itu bisa diamalkan ataupun bisa diketahui. Dan ilmu khilaf, pembahasan ilmu fiqih yang halus-halus. Pembahasan fiqah ataupun mengkaji ilmu fiqah secara mendalam, mendetil, sehingga ilmu-ilmu yang fardu ain yang lain tidak
dituntut lagi. Berarti sibuk dengan ilmu-ilmu yang masalah fikah yang halus. Maksud halus di sini masalah fikah yang payah. Dah contoh masalah fikah yang payah. Contoh salah satunya menyebab urinang biasa tadi masalah haid. Cara menghitung haid istihadah, darah kotor, itu merupakan rincian yang payah ataupun yang susah dalam pembahasan ilmu fiqah dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ilmu tib. Ilmu tib ini adalah ilmu kedokteran ataupun ilmu perubatan. Jangan dahulukan ilmu yang seperti ini sebelum ilmu yang fardu ain belum kita ketahui. Nanti awal tajak bab kedokteran. Kita belajar tentang ilmu kedokteran untuk mengobati orang lain. Yang ilmu kedokteran ini merupakan ilmu yang fardu kifayah. Dalam artian satu ataupun dua orang saja sudah ada, itu sudah memadai. Lagi semayang mayat, cik. Sama seperti orang mentazhid mayat. Berarti ada satu kelompok aja 10 barang 10 atau 20 orang, itu sudah memadai kepada seluruh yang ada di daerah tersebut. Berarti yang lain ampun Malaysia dengan gara-gara 10 ataupun 20 orang yang melaksanakan tajhiz mayat. Begitu juga ilmu kedokteran. Ada 1-2 orang sudah memahami tentang kedokteran. Kalaupun banyak 10, 20 orang, kalau banyak penduduk 10 ataupun 20 orang sudah ada doktor yang menangani setiap penyakit, itu sudah cukup. Dalam artian selain doktor itu akan terlepas dengan gara-gara adanya doktor tersebut. Tapi menyahanam teror di Malaysia. Kalau tidak ada satu orang pun, itu semuanya berdosa. Sama seperti tajhiz mayat tadi. Berarti menyahana ada seorang mayat yang meninggal dunia. Mayat meninggal dunia, orang meninggal dunia. Mayat jika meninggal. Ada seorang meninggal dunia, itu apabila tidak ada seorang pun yang mengurus jenazahnya, maka seluruhnya akan berdosa. Makanya itu dinamakan dengan fardu kifayah. Berarti ilmu kedokteran itu jangan kita menghabiskan waktu untuk mencari ilmu kedokteran terlebih dahulu sebelum ilmu fardu ain kita ilmu fardu ain dalam diri kita itu sempurna. Selanjutnya juga ilmu tentang dawawin wal asy'ar, ilmu yang berkenaan dengan dayuan syair Arab. Ilmu menyinona dinas yang adat Aceh punan DDA adat Aceh yang adat-adat lagi baca puisi, lagi rapai. Dinas apa? Ada dinas itu. Hak otonomi daerah juga. Oh ya, MAA. Seperti itu. Berarti mengkaji tentang ini syair-syair Arab. Ini contoh saja syair-syair Arab. Walaupun syair-syair yang berkenaan dengan adat-adat suatu daerah. Berarti ini juga merupakan ilmu yang tidak perlu didahulukan. Maksudnya harus sempurna dulu ilmu fardu ain, baru boleh mengkaji ilmu-ilmu tentang mengatur bait-bait puisi, tentang mengatur syair-syair dalam bahasa Arab. Berarti harus dahulukan ilmu yang fardu ain terlebih dahulu. Apabila fardu ain sudah memadai, apabila fardu ain telah mencukupi, maka dibolehkan untuk menuntut ilmu yang lain. Dan ilmu nujum, ilmu perbintangan.
Biasanya orang nelayan ke hana paga, karena lautan itu tidak ada pagar. Jadi ha tu hawa kawat tengah lautnya daratan hana dihele nyen bak perbintangan ataupun ilmu untuk melihat karakter seseorang dari bintang kelahirannya. Itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Menteri nelayan untuk melihat bintang sebagai tanda jalan pulang itu dibolehkan. Tapi untuk menggali ataupun mengkaji karakter seseorang dari ilmu perbintangan itu tidak dibolehkan. Karena itu semua adalah kehendak Allah. Berarti lagi contoh Mama Loren yang meramal terhadap seseorang, itu ilmu yang tidak dibolehkan. Bahkan kita tidak boleh mempercayai apa yang dikatakannya itu. Di ilmu perbintangan seperti demikian. Dan ilmu arut, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab. Ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab. Berarti syair-syair Arab itu ada statusnya seperti puisi kita, puisi kita juga ada AB-AB-nya. Itu ilmu tentang ilmu arut, mengkaji tentang syair-syair Arab, mengatur tentang syair-syair Arab. Dalam artian sebelum sempurna fardhu ain yang kita kaji, yang kita tuntut, itu tidak dibolehkan untuk menggali ataupun mengkaji ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu arut. Dan ilmu nahu dan tasrif, ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab. Jadi ilmu kaedah bahasa Arab itu juga dituntut setelah mengkaji ilmu-ilmu yang fardhu ain terlebih dahulu. Kan tetapi kalau memang ilmu sastra Arab ini, ilmu nahu, ilmu saraf ini merupakan perantara untuk bisa memahami ilmu yang fardhu ain, maka dibolehkan. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan yang demikian itu, maka yang demikian itu juga diwajibkan. Jadi ilmu nahu dan ilmu saraf merupakan jalan untuk menuju kepada ilmu yang fardhu ain. Seandainya ilmu nahu, ilmu saraf ini tidak kita dalami, tidak kita ketahui, tidak kita belajar, maka untuk mencapai ilmu fardhu ain itu juga terhalang. Maka ilmu saraf, ilmu nahu ini juga merupakan kewajiban untuk mencapai ilmu yang fardhu ain tadi. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Berarti selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa AS ada disebutkan mulai seorang mayit diletakkan di atas kerendanya sampai mayit itu diletakkan di tepi kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya satu saat. Berarti dalam kitab Injil ada diceritakan yang bahwasanya seorang mayit, seorang yang telah meninggal dunia, itu apabila mulai dari diletakkannya mayit tersebut di atas kerenda sampai diletakkan mayit tersebut di tepi kuburnya, itu Allah Ta'ala telah menanyakan kepada mayit tersebut 40 soal.
Berarti nyoh hana rupa broken. Yang tanya rupa soalan-soalan tersebut di hari akhirat, di dalam kubur. Ini dalam kitab Injil dikisahkan, berarti mulai daripada diletakkan kita di atas kerenda untuk dibawa ke tempat pemakaman, sampai diletakkan kita di tepi kubur kita, itu Allah telah menanyakan kepada kita 40 soal. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Apa gaduh pelagak-lagak adrau? Apa kayak ablonyo, kayak abloje, kayak ablobaje, hanya untuk menarik perhatian manusia, iaitu anggota zahirmu. Tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku. Ke soal hati kita tidak pernah kita hiraukan. Apakah di dalam hati kita itu banyak sikap ataupun banyak sifat takabur? Tidak pernah kita hiraukan. Takabur, ria, iri, dengki dan sebagainya, itu tidak pernah kita hiraukan. Hanya zahir ataupun nampak, yang nampak dari luar saja yang kita perhatikan. Termasuk penyakit, gelung pegawai, sakit, demam saja sedikit itu sudah gelisah. Padahal sakit penyakit hati yang sudah bertahun-tahun di dalam hati kita tidak pernah kita hiraukan. Kita kalian gop bandu murung hana agat padanya. Itu merupakan penyakit hati. Itu tidak pernah kita hiraukan. Penyakit hati kita yang merupakan pandangan Allah kepada kita. Karena Allah tidak melihat kepada cantiknya parasmu, tidak melihat kepada banyaknya hartamu. Yang Allah lihat cuman ketakwaan dan hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada jasadmu, kepada tubuhmu, dan Allah juga tidak melihat kepada hartamu. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapakah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dinyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut terhadap Allah yaitu hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi cara bertakwa kepada Allah maka harus dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripadaku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Berarti Allah setiap hari berfirman kepada hambanya, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripadaku? Kenapa engkau hanya mencari perhatian ataupun caper terhadap manusia yang lain? Cari perhatian kepada manusia yang lain. Perhatian Allah tidak pernah kita hiraukan, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Padahal segala sesuatu dalam kehidupan kita itu merupakan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Masa kepada orang yang memberikan segala sesuatu kepada kita tidak pernah kita berterima kasih kepadanya? Mentang yang manusia tip uro tabi, setiap hari kita memberikan kepada seseorang tapi dia tidak berterima kasih kepada kita, kita akan marah. Kita tidak hanali banget dengan orang yang kita berikan tersebut. Apakah engkau sebenarnya tuli, kata Allah, dan tidak dapat mendengar lagi? Berarti
perhatian kita hanya mencari perhatian manusia saja, sedangkan perhatian Allah tidak pernah kita hiraukan. Bagaimana cara kita untuk mencari ataupun mendapatkan perhatian daripada Allah? Perbanyaklah zikir dan perbanyaklah doa kepada Allah. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan perhatian daripada Allah. Apabila Allah sudah memerhatikan kita, segala sesuatu akan Allah mudahkan saat Allah sudah meridai kita. Berarti ini merupakan wasiat ataupun nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada kita. Jangan kita dahulukan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah sebelum ilmu yang bersifat fardu ain kita sudah memadai dalam diri kita. Nyegalom jid semua kajian tentang ilmu fardu ain, jangan beralih kepada ilmu-ilmu yang lain. Berarti minta ilmu fardu ain nilai bersempurna. Setelah itu baru kita, apabila kewajiban kita sudah sempurna, maka kewajiban yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain itu diperbolehkan. Akan tetapi jika ilmu fardu ain belum memadai, belum mencukupi kepada diri kita, maka dilarang untuk kita mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Ini nasihat yang terdapat dalam kitab Injil cuma satu tadi. Pertama sekali ialah, itu wahai hambaku, kenapa engkau senantiasa. Berarti berapa lagi? 40. 39 lagi. Yang payah buka kitab Injil lah. Kan tadi dikatakan dalam kitab Injil. Kitab Injil Nabi Isa. Selanjutnya nasihat yang ke-8. Sampai tadi dulu ada yang ingin ditanyakan tentang mendahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Nasihat ke-8. Ilmu saja belum memberi manfaat akan engkau. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalnya ialah gila, dan ilmu tanpa ilmu pula ilmu tanpa amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Ilmu tanpa amalan ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Jadi selanjutnya, ilmu saja belum memberi manfaat akan engkau. Berarti banyaknya ilmu tidak dapat kita kategorikan orang tersebut merupakan orang yang terlepas daripada segala huru-hara mara bahaya akhirat kelak. Banyaknya ilmu itu belum memberi manfaat akan engkau sebelum ilmu itu satu persatu kita amalkan. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Berarti nak ilmu tapi tidak ada amalan itu gila. Gila dalam artian al-ilmu bila amalin, seperti pohon yang tak berbuah. Dalam artian tidak dapat kita petik hasilnya kelak di hari akhirat maupun di alam baqa. Di alam barzah tidak dapat kita petik 1% pun daripada hasil ilmu yang banyak yang kita peroleh tanpa adanya amalan.
Berarti ilmu harus dibarengi dengan amal. Itu yang berfaedah ataupun yang memberi manfaat. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Seperti kata Ibn Ruslan, kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa saja yang mengerjakan segala sesuatu tanpa didasari ilmu dengan apa yang ia kerjakan. Kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhu, semua amalnya mardudatun, ditolakkan, la tuqbalu, tidak diterima. Berarti ilmu, amal tanpa adanya ilmu, semuanya tidak ada hasil juga. Berarti hana terima orang sabar. Sama dengan hana hasil. Tidak boleh terlepas antara ilmu dan amal. Setiap apa yang sudah kita ketahui itu mesti kita amalkan, dan amalan, setiap amalan kita harus didasari dengan ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ilmu saja yang pertama tidak dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ilmu saja tidak dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat, dan tidak mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ini ilmu saja tanpa adanya amalan yang dapat dijauhkan dari semuanya tadi. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Berarti apabila kita tidak mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap apa saja kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan, tidak mau berubah, maka kelak di hari akhirat, di hari kiamat, kita akan berkata seperti dalam surah As-Sajdah ayat 12, Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat azab neraka, kami telah mendengarkan teriakan-teriakan dalam orang-orang dalam neraka. Farji'na, maka kembalikan kami, na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Itu merupakan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Wahai Tuhan, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal soleh. Itu dari orang-orang yang disiksa dalam kubur, maupun orang-orang yang ditempatkan ataupun disiksa dalam neraka akan berkata yang demikian. Berarti hanyalah amalan yang dapat membuat seseorang itu mendapatkan derajat yang tinggi dalam syurga, hanyalah dengan amalan, bukan dengan ilmu. Ilmu apa saja, misalnya apapun yang kita tanyakan dapat dijawab, itu belum membuktikan, belum melepaskan dirinya daripada siksa api neraka. Berarti caranya ataupun berilmu, apapun dia ketahui, tanpa adanya amalan, semuanya itu akan sia-sia. Berarti sama dengan Sunok Hugronya. Sunok Hugronya seorang yang orientalis, yang munafik, diutus ke Aceh untuk menghancurkan, mengobrak-abrik sistem pembelajaran yang ada di Aceh. Setelah Sabah Haji diubah dari dayah menjadi sekolah, yang dihilangkanlah ilmu-ilmu agama sedikit demi sedikit. Perubahan yang dilakukan oleh Sunok Hugronya, dia merupakan seorang
non-Muslim, tapi dia mengetahui seluruh isi Al-Quran, hadis dan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan Islam yang ada di Aceh. Karena masa penjajahan Jerman, Aceh lah yang tidak sanggup diperangi, dikarenakan Aceh sangat patuh terhadap alim ulama. Jadi caranya hanyalah mengutus seorang alim ulama yang berpura-pura, itu sunnah hukumnya, untuk jadi panutan orang Aceh. Jadi pemelihara je tidak ada. Pemelihara tengku antara tengku, orang yang mengerti hukum-hukum agama dengan teku, bangsawan ataupun hartawan. Berarti itu semua tidak bermanfaat. Banyaknya ilmu itu tidak bermanfaat tanpa adanya amalan. Itu ilmu apa saja. Maksudnya kita tahu tentang semua keadaan sifat-sifat hati, tapi kita tidak dapat menjauhinya. Berarti semuanya itu belum kita amalkan. Kalau belum kita amalkan, maka ilmu apa saja yang setelah kita ketahui itu tidak bermanfaat kelak bagi kita, baik setelah kita meninggal maupun di hari akhirat. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sini? Kenapa engkau hendak kembali ke sana, sedangkan engkau baru saja datang dari sana? Lalu watakai pegah benar, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami karena kami telah melihat siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beramal, dan kami telah mendengar wasami'na, kami telah mendengar teriakan-teriakan ahli neraka yang sangat seram, teriakan-teriakan mengerikan karena kesakitan. Farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, wahai si bodoh, hai bangai, kepa kayak awal yang gede, kasih dari ide punya. Emang dari dunia ke sini, ngapain ke sana lagi? Berarti diperingatkan untuk kita semasa hidup di dunia, jangan sia-siakan waktu dalam beramal soleh. Dia menyekal ke lagi kan, kakak nampak kenapa boleh. Makanya penyesalan itu selalu datangnya terlambat, selalu datangnya telat. Mana pertanyaan? Penyesalan yang datang cepat. Tak apa. Orang yang iring-iringan berjalan di suatu tempat, itu hanya kelawak saja. Suatu tempat, tiba-tiba di suatu tempat di jalan itu ada sumur, orang ikut dah lama. Berarti penyesalan datangnya cepat. Hai orang ikut, orang yang paling depan yang jatuh ke sumur, itulah penyesalan yang cepat. Yang lain enggak ada. Semua penyesalan itu datangnya terlambat. Makanya sebelum menyesal, perbaiki diri terlebih dahulu. Kabeh dua buah nasihat. Nasihat ke-7 dan nasihat ke-8. Itu nasihat ke-7 tentang mendahulukan belajar ilmu fardhu ain. Nasihat ke-8 tentang ilmu tanpa amal itu sia-sia. Berarti banyaknya ilmu itu tidak dapat menjadi benteng kepada seseorang untuk terlepas daripada segala mara bahaya, baik dalam kubur maupun di negeri di alam akhirat. Mungkin agak ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan.
Ya. Jadi disampaikan bahwa ketika seseorang itu sudah memenuhi ajalnya saat dia berada saking kerandanya hingga ia masuk ke dalam yang Kubur. ada 40 pertanyaan. Ya. Yang selama ini sering saya dengar kan pertanyaan itu dilakukan ketika jenazah sudah masuk dalam kubur. Kan gitu. Jadi penjelasannya kan ketika kita di samping keranda kita mau akan diberangkatkan itu sudah dilakukan pertanyaan. Ya, dari atas ke rendah sampai tibanya kita di tepi kubur. Itu yang bertanya Allah apakah malaikat? Jadi kan Allah yang bertanya salah satu masalah di kan hanya bagi pandangan manusia saja kan gitu, tidak diperhatikan pandangan aku kan gitu. Gimana tuh kampung? Berarti ini percakapan Allah dengan ruh kita. Karena saat itu ruh dengan jasad kita sudah berpisah. Saat itulah dilakukan pertanyaan terhadap ruh kita. Karena ruh kita itu sebelum ruh itu ditiupkan sudah diberikan kisi-kisi terhadap kehidupan. Waktu masa tanya dalam kandungan yang kagebi pertanyaan-pertanyaan sudah ditanyakan terhadap ruh. Berarti ini Allah yang menanyakan terhadap hamba tersebut melalui ruhnya. Karena masing-masing kita ini memiliki ruh. Jadi saat ruh itu keluar, ruh itu berhadapan dengan Allah. Di saat itulah Allah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebanyak 40 pertanyaan. Berarti pertanyaan segala memasuki liang kubur. Nanti waktu tamang tanya dalam kubur, maka ruh itu dikembalikan ke jasad. Baru di situ disiksa kita. Berarti ruh kita yang disiksa. Berarti roh tanya kiban cara kita kubur beok. Itu sama perumpamaannya sama seperti kita dalam keadaan bermimpi. Padahal dia kata tak pelung sang kabeh glia tak pelung. Ilik rimung tu. Lumpurnya. Begitu juga karena itu permainannya dengan ruh. Roh kita yang merasakannya. Nanti pertanyaan yang tadi itu Allah yang menanyakan langsung kepada kita. Itu punya roh dalam kubur, yang malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat tersebut yang menanyakannya kepada kita. Mungkin demikian. Nalop. Ada nggak maksudnya amal yang bisa membersihkan hati kita itu untuk berarti amalan untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Itu semua amalan kebaikan, baikkah itu zikir, baca Quran, itu dapat membersihkan hati. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu setiap maksiat ataupun kesalahan yang kita lakukan itu akan berdampak pada hati kita. Tabuh mentang dah pubut ke maksiatan, itu satu titik di hati kita. Satu titik hitam di hati kita. Saat titik hitam itu menutupi hati kita, maka kita akan susah untuk dapat menerima nasihat-nasihat daripada ulama-ulama, daripada habib, kiai-kiai. Tidak akan dapat diterima lagi karena hati kita sudah tertutup oleh noda kesalahan tadi. Itulah dinamakan dengan hati yang keras. Menyeka keruh hati itu
ancaman-ancaman kita bilang neraka itu tidak peduli lagi, tidak menghiraukan lagi. Jadi hana tidak lagi merasa takut terhadap ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah. Hanya kepada hati orang-orang yang berhati bersih yang dapat menerima nasihat. Makin hari makin baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itu merupakan orang-orang yang beruntung. Itu hadis. Orang-orang yang besoknya lebih baik daripada hari ini, itu berarti kebaikan itu meningkat. Makin hari makin baik. Itulah orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Amalan apa saja yang dapat kita lakukan untuk membersihkan hati? Semua amalan yang merupakan kebaikan, apakah itu solat sunat, baca Quran, zikir, mengingat Allah, istighfar, itu semuanya merupakan amalan-amalan untuk membersihkan hati kita. Dan juga kita harus memperhatikan ataupun melihat apa saja yang kita konsumsi, makanan. Itu juga berpengaruh karena itu sumber daripada tenaga kita. Ini memang itu juga dalam hadis dikatakan, siapa saja man akalal halala, siapa saja yang memakan makanan yang halal, maka mau tidak mau dirinya akan dibawa kepada kebaikan. Ditarik ke roh je, lagi magnet. Siapa saja yang memakan makanan yang halal, 100% halal, berarti hasil jerih payah sendiri, itu mau tidak mau makanan tersebut akan menjadi sumber energi yang membawa orang yang memakannya tersebut kepada kebaikan. Mau maupun tidak, tetap akan ditarik kepada kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila kita makan makanan yang haram, maka mau tidak mau kita akan malas-malasan dalam beribadat dan kita akan ditarik untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti ini sumber energi bagi kita. Karena makanan itu sumber energi untuk kita melakukan segala sesuatu, baikkah itu kebaikan maupun keburukan. Yang bersumber semuanya dari makanan. Maka makanan yang perlu kita pilih-pilih, makanan yang perlu kita takalan apa yang hendak kita makan. Itulah yang membuat efek. Ada sebagian orang bertanya, Ustaz, kenapa anak saya batat? Pakai batat. Hai dengar apa? Itu bisa jadi efek daripada makanan yang kita berikan. Ya. Kalau misalnya kan saya pernah dengar anak kecil itu belum boleh kalau melakukan jual beli. Misalnya dia melakukan transaksi jual beli sendiri, misalnya dia mau beli makanan di warung, itu katanya bisa jadi itu haram ya Ustaz. Itu pernah saya dikasih tahu di dalam kitab SMP. Ya. Apa itu berpengaruh juga kalau misalnya anak kecil itu beli makan sendiri jadinya nggak halal gitu Ustaz. Karena dia belum bisa jual beli. Itu jual beli yang itu syarat daripada jual beli. Karena syarat sah jual beli itu harus adanya ijab kabul, harus yang yang membeli ataupun syarat orang yang membelinya itu, pembelinya itu harus apa istilahnya, berarti orang tersebut memiliki hak untuk tasarruf, untuk melakukan transaksi. Berarti orang yang sudah sah untuk melakukan transaksi, berarti disyaratkan di situ harus orang yang sudah baligh. Setelah itu bukan
muflis. Muflis itu orang yang muflis, si safih, orang yang membuang-buang harta. Itu harus mendahulukan orang yang membeli itu harus memiliki hak untuk tasarruf. Jadi anak kecil itu, anak yang belum balik itu belum boleh untuk melakukan tasarrufnya. Itu juga berefek karena tadinya jual beli itu tidak sah. Sama seperti jual beli yang tidak ada ijab kabul. Ijab tidak ada, kabul tidak ada. Berarti jual beli itu belum dikategorikan jual beli yang sah. Makanya harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Benar ilmu baru melakukan segala sesuatu. Itu juga berefek karena keharamannya tadi timbul daripada jual beli tadi. Bukan saja makanan yang misalnya makan babi, makan anjing, itu memang innya sudah haram. Yang memiliki fasid bai' ataupun jual beli yang fasid, yang tidak sah, itu juga berefek kepada siapapun itu. Tapi dalam kitab fikih ada dikatakan yang bahwasanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu kalau memang jumlahnya tidak besar, itu dibolehkan. Jajan terbaik. Sama seperti tidak diberatkan untuk ijab kabul pada barang yang banyak. Ada beliau terbaik mesti ada ijab kabul hidupnya habis hotel. Berarti yang ingin kita sampaikan di sini, apapun yang kita lakukan apabila itu tidak sah, maka menjadi haram. Karena fasid bai' tadi, bai' yang kita lakukan ataupun jual beli yang kita lakukan itu tidak sah. Sebagai semayang, semayang wudu tidak sah, maka solat itu sia-sia. Karena semuanya itu diatur dalam agama. Makanya untuk memperhatikan hati kita, itulah untuk membersihkan hati. Makanya ada istilahnya di dunia dayah ataupun dunia pesantren ada namanya suluk, khalut. Itulah tata cara untuk membersihkan hati. Salah satunya dalam suluk tidak boleh memakan makanan yang berdarah. Itu juga berefek kepada hati kita. Itu juga efek kepada hati kita. Jadi Ustaz, Ya. dalam agama Kristen kan terbagi-bagi juga kan. Akad itu mengambil daripada yang kita pelajari ini ya, yang tidak boleh masuk itu makan tidak berdarah. Dia kan tidak memakan makanan yang berdarah gitu. Siapa? Dari agama Nasrani. Ya, agama Kristen. Ada Katolik, ada Protestan. Akad itu salah satunya dia memakan makanan yang tidak berdarah. Bisa jadi karena dahulunya semua agama itu adalah satu. Jadi dalam kitab Injil, kan kitab Injil juga kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab Zabur, Taurat. Bisa jadi itu merupakan salah satu tata cara yang yang kita lakukan, yaitu tidak memakan makanan berdarah dapat membersihkan hati. Islam suluk. Berarti syarat untuk suluk itu tidak boleh memakan makanan yang berdarah ataupun hasil dari makanan yang berdarah. Hasil makanan tersebut hasil daripada sesuatu yang berdarah. Semuanya yang berdarah. Berarti Paji ubu menyalin suluk dengan sayuran, tempe, tahu, kenyang kan? Itulah berdarah.
berdarah juga. Berasal dari ayam. Dan telur itu dari darah juga dia menjadi telur. Semua yang dihasilkan daripada binatang itu berdarah. Itu lagi tahu tempenya dari kacang, tumbuhan. Tunggu, tadi masalah jual beli. Ya. Kalau yang sering untuk ibu-ibu belanja pergi ke pasar, apakah dia selalu mengatakan ini uangnya barang ke saya, ini uangnya? Yang bagusnya demikian. Yang bagusnya demikian karena ujung-ujungnya nanti yang disyaratkan ijab kabul itu saling ridha meridai. Ujung-ujungnya itu untuk menampakkan ridha si penjual kepada si pembeli ataupun ridha si pembeli kepada si penjual dengan cara mengucapkan. Kadang dengan hati kan ada. Tengok anjing dah baca hati orang apa. Anjing dah baca hati orang Mekah. Inti daripada itu semua adalah saling ridha meridai. Berarti taradin ataupun ridha meridai itu adalah sayyidul ahkam. Menjadi penghulu segala hukum. Kalau sudah datang ridha meridai, hukum yang tadinya tidak boleh menjadi boleh dengan dasar ridha meridai. Jadi untuk menampakkan ridha itu dengan cara mengucapkan man ada. Lebih baiknya penggelon pengkedar barang gelon. Segitu saja ataupun sudah saya terima. Segitu dah. Hana payah lagi lafaz dalamnya. Ataupun sudah saya beli kalau belum. Orang Mekah nasi kalau belum. Karena kita berbahasa desa, orang itu kan berbahasa Aceh. Penjual yang lebih sering mengatakan Kalau belum. kelon, barang gendro, kita tinggal biarkan saja. Itu sama. Berarti hana payahkeun. Semuanya tinggal Ya. sama-sama. Ya, get sama-sama. Itu merupakan jawaban daripada Nggak mesti kita yang mengucap kan? ya, enggak mesti kalau kita mengucap boleh juga orang itu yang mengiyakan. Ya. Hana mesti dua-dua payahkeun. Banyak dah beberapa Pak Cina tu jengkok. Bukan no. Kalau lazimnya tengok belanja Pak Cina kan. Ya. Ya malah jutaan belumnya ke pasar itu lagi. Tasarruf non muslim dengan muslim dengan non muslim itu dibolehkan. Cuman syarat-syarat aja dah lakukan sih. Ni Cina hana ikut. Kalau terima enggak beres dia. Tu pun dah cok ju. Kalau tak belanja awak Cina, pokoknya ke hana syarat. Tidak disyaratkan untuk ijab kabul. Pokoknya hana ikut apa. Kalau belum dah enggak beres. Kalau beli online ke mana tu? Beli online bagaimana cara ijab kabul apa? Iya lah, maksudnya gimana tu? Ada Uang dah saya transfer. Biasa kita bilang uang dah saya transfer ya. Makasih ya tu. Kau tahu kan? Nyampe kalau transfer ber. Ya, itu juga termasuk. Enggak mesti kita ucapkan. Kita SMS, kita chat, itu juga termasuk ijab kabul. Karena ucapan tulisan itu sama seperti ucapan. Jadi tulisan apa yang kita tulis itu, apa yang kita ketik itu sama seperti ucapan. kita sudah kita kasih info ya. Itu sudah. Berarti itu ada istilahnya kalau dalam fiqh jual beli dalam tanggungan ataupun bai' salam. Kita memesan sesuatu kepada orang lain yang membelikan dengan cara kita mengkategorikan ataupun menyatakan apa yang kita mau itu, baju warna merah yang panjangnya segini, yang mereknya ini. Itu bai' fi zimmah, jual beli yang berada dalam tanggungan. Itu dibolehkan. Berarti itu semua harus kita ketahui supaya apa yang kita lakukan itu sah. Apabila yang kita lakukan itu sah, maka yang kita makan itu jadi
energi yang menarik kita kepada kebaikan. Yang punya para habib-habib memang sangat memerhatikan tentang makanan. Makanan dengan hawa nafsu itu memang dipres untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya anak ataupun keturunan para habaib itu saat dewasa langsung dinikahkan. Jadi hanya istilah petri-petri punya. Saat sudah tertarik kepada lawan jenis, langsung dinikahkan. Ataupun syekh ubat je supaya terpelihara. Karena kemaksiatan itu dapat mengotori hati. Yang kotor hati tersebut dapat menjauhkan seseorang daripada kebaikan. Jadi kebaikannya akan menjauh saat hati sudah kotor. Apabila hati sudah kotor, hati sudah keras, penglihatan tidak berfungsi. Maksudnya tidak lagi dapat melihat hikmah-hikmah yang ada pada sesuatu. Kebaikan-kebaikan pada sesuatu itu tidak nampak lagi. Telinga juga demikian. Dikuncikan telinga, hati. Waktu kita mendengarkan kebaikan, masuk lewat telinga kanan, sampai keluar udah habis. Keluar lagi. Tidak ada yang membekas dalam hati seseorang. Nah, itu ilmu yang harus juga kita untuk mengkajinya. Itu ilmu tasawuf.